3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subsistem yang pertama adalah Profile Information System yang berisi misalnya tentang profil sebuah sekolah. Nah, biasanya ini mudah ditemui jika sebuah sekolah mempunyai website ya. Jadi kita bisa cross check sekolah itu misalnya kapan berdirinya, SK pendiriannya, kemudian struktur organisasinya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian yang di Personal Information System ini adalah informasi terkait guru dan tenaga pendidikan yang dipunyai oleh sekolah. Kemudian Information System for Facilities dan Infrastruktur adalah terkait tentang sarana dan prasarana, misalnya jumlah prasarannya berapa atau sarannya berapa, yang sesuai dengan Permendiknas biasanya ya. Kemudian Financial Information System yang terkait keuangan dari sebuah sekolah tersebut. Kemudian Student Information System, tentu saja ini yang terkait tentang informasi murid ya. Jadi di situ nanti terekam kapan dia masuk, kapan dia lulus, rumahnya, alamatnya di mana, nama orang tuanya siapa, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah Academic Information System. Ini tentunya terkait tentang bidang akademik ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya dari proses penjadwalan, penilaian sampai menghasilkan laporan hasil studi, raport ya, seperti itu. Kemudian Library Information System, sistem informasi terkait perpustakaan, jadi nanti terekam data jumlah buku berapa, kemudian yang meminjam, data peminjamannya ada, data pengembalian ada, data denda misalnya kalau ada, atau buku yang hilang, yang rusak, dan lain-lain itu sudah masuk dalam Library Information System. Kemudian yang terakhir adalah e-learning system ya. Karena eranya sudah berbasis digital, ya, jadi meskipun pembelajaran dilakukan secara luring, juga tidak ada salahnya jika menggunakan sistem e-learning. Jadi bisa dipadukan dengan menggunakan mixed learning system. Artinya ada waktu digunakan manajemen, ada waktu digunakan ketika pertemuan itu luring, ada juga digunakan pertemuan secara daring dengan menggunakan e-learning system tersebut. Oke, berikutnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan manajemen informasi. Oke, kita akan mengecek dulu apa sih terminologi manajemen informasi ya. Manajemen informasi ini yang cukup yang umum adalah mencakup semua sistem dan proses dalam suatu organisasi untuk menciptakan dan menggunakan informasi perusahaan. Itu oleh Robertson pada tahun 2005. Kemudian manajemen informasi dapat melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Oke. Jadi sebuah informasi itu perlu di-manage atau di-manajemen ya, agar informasi itu dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, terjaga kerahasiaannya, terjaga integritasnya, dan informasi itu dapat kita gunakan sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan. Nah, yang membutuhkan ini tentunya tergantung dari tingkatan dalam sebuah organisasi tersebut. Misalnya kebutuhan seorang guru dan kepala sekolah pasti memiliki kebutuhan tentang informasi yang berbeda. Nah, semua hal tersebut akan dikelola oleh sebuah sistem yang kita sudah bahas pada sebelumnya. Kemudian apa sih manajemen informasi? Kalau kita sebelumnya berbicara mengenai terminologinya, kenapa harus ada manajemen informasi? Nah, kita akan membahas apa sih itu manajemen informasi. Kalau manajemen informasi yang sederhananya adalah proses menangkap, mentransmitkan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan sebuah informasi. Ini yang paling simpel ya. Kemudian ada juga tadi oleh Alter S dan Omni Taumu. Kemudian menurut Foss and Gutzwanger dalam Dewitz A and Screenbatcher, manajemen informasi adalah perencanaan, pengadaan, pengelolaan, distribusi, alokasi informasi sebagai sumber daya untuk mempersiapkan dan memfasilitasi keputusan.
Oke, ini bisa kita sampaikan, kita bisa simpulkan ya bahwa manajemen informasi adalah sebuah proses di mana dia akan mengambil sebuah informasi atau data data awal terlebih dahulu, kemudian mengolahnya, entah itu bisa juga menggandakan, kemudian didistribusikan dan disimpan. Kemudian informasi itu dapat digunakan kembali, kemudian dapat diolah untuk memfasilitasi sebuah hasil atau proses yang kemudian proses tersebut yang digunakan oleh pimpinan tertinggi untuk membuat sebuah keputusan strategis dalam lingkup pendidikan dan kemajuan dari lembaga pendidikan yang dia kelola. Berikutnya adalah tugas dan peran manajer satuan pendidikan ya. Nah, dalam hal ini kalau kita ngomongin manajer dalam sebuah satuan pendidikan adalah seorang kepala sekolah. Oke, apa aja sih tugas dari seorang kepala sekolah atau manajer ya? Yang pertama dia harus ada edukator atau pendidik. Edukator di sini adalah seorang kepala sekolah harus mampu menjalankan fungsi dan memberikan pendidikan kepada siswa, guru maupun tenaga kependidikan yang lainnya. Misalnya kalau guru misalnya terkait tentang metode pembelajarnya, kalau ke siswa misalnya tentang adab dan seterusnya dan disiplin dan seterusnya. Kemudian kalau kepada pendidik adalah terkait misalnya pengerjaan tugas, kedisiplinan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sebagai manajer ya. Jadi seorang kepala sekolah itu bertindak sebagai manajer dalam artian adalah mengorganisasi seluruh kegiatan yang ada di sekolah tersebut, kemudian mengarahkan terkait ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, kemudian juga misalnya menyusun dan melaksanakan pengawasan terhadap warga sekolah tersebut atau terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian menentukan beberapa kebijakan, kemudian mampu mengatur atau apa ya namanya ya, menjembatani hubungan sekolah dengan pihak yang ada di luar sekolah, dan lain-lain. Kemudian kepala sekolah juga bertugas sebagai administrator ya. Dalam arti ini adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan misalnya tentang perencanaan, kesiswaan, pengawasan, kurikulum, bimbingan konseling, dan lain-lainnya. Jadi tapi dia tetap berkoordinasi dengan bagian yang terkait ya. Misalnya kalau tentang kurikulum juga tentunya akan nanti berhubungan dengan misalnya kalau ada wakil kepala sekolah bidang akademiknya juga, seperti itu. Kemudian bertugas sebagai supervisor ya. Dalam hal ini misalnya dalam kegiatan urusan tata usaha ya, dia bisa menjadi supervisi dalam kegiatan pembelajaran misalnya seperti apa, dia menjadi supervisor dalam kegiatan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, urusan tata usaha, dan kegiatan masyarakat yang menyangkut sekolah. Supervisor di sini adalah dia yang seperti kayak mengevaluasi atau misalnya meng-cross check misalnya dari tingkat kematangan perencanaan atau tingkat keberlangsungan kegiatan misalnya sudah sampai mana, dalam tahap apa, diselesaikan sudah berapa persen. Dia yang melakukan supervisi terhadap beberapa program tersebut. Kemudian menjadi seorang leader memiliki kepala sekolah pasti adalah seorang pemimpin ya, tapi jadi harus memiliki sifat kepemimpinan. Dalam artian adalah memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya ya. Kemudian dia mampu memahami kondisi dari semua warga yang ada di lembaga pendidikan dia, dimulai dari misalnya guru, staf, atau tendik, dan murid yang ada di sekolah tersebut ya, meskipun tidak semua murid ya, karena banyak sekali murid yang harus dipahami, paling tidak dia memiliki wawasan ya terkait hal tersebut. Kemudian memiliki visi dan misi untuk sekolahnya, jadi sekolah yang dia pimpin akan dibawa kemana misalnya dalam
jabatan 5 tahunnya dia itu akan dibawa kemana. Dia sudah memiliki visi dan misi yang jelas ya. Kemudian ketika mengambil keputusan terkait keberlangsungan sekolah, dia tidak serta-merta membuat keputusan dalam menurut dia saja, tapi dia bisa berkomunikasi dengan staf-staf lainnya yang memiliki juga tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Misalnya kalau untuk bagian tata usaha, dia berkoordinasi dulu dengan misalnya kepala bagian. Kalau terkait tentang guru, misalnya dia berkoordinasi tentang bagian wakil akademik misalnya. Kalau tentang kesiswaan, dia berkonsultasi dulu dengan atau berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaannya dan lain-lainnya. Kemudian salah satu tugas kepala sekolah sebagai inisiator adalah melakukan pembaharuan dalam kurikulum dan KBM ya. Karena kurikulum itu akan berkembang dari beberapa tahun sekali, maka seorang kepala sekolah juga harus memiliki wawasan terkait kurikulum yang pas diterapkan di sekolahnya. Jadi misalnya kalau ada perubahan, ya kurikulumnya juga harus mengikuti perubahan ya. Jadi mengikuti dinamika perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah tugas kepala sekolah sebagai motivator ya. Yang pertama, seorang kepala sekolah itu harus memastikan kondisi di sekolahnya itu cenderung kondusif ya. Kondusif artinya kalau di lingkup guru tidak ada guru yang saling menjatuhkan atau saling menggibah dan lain-lain, bisa seperti itu. Kemudian selain itu juga seorang kepala sekolah wajib ya menjaga hubungan yang harmonis antara guru, karyawan, dan murid. Kemudian juga menjaga keharmonisan antar guru, antar pegawai. Kemudian mampu menjaga lingkungan sekolahnya dengan pihak luar itu tetap terjaga. Artinya misalnya di sekolah itu, di lingkungan itu terdapat misalnya masyarakat yang padat penduduk, nah sekolah tersebut mampu memiliki peran yang baik terhadap pertumbuhan intelektual dari masyarakat tersebut ya. Kemudian mampu menerapkan sistem penghargaan maupun sistem hukuman yang digunakan guna meningkatkan kualitas dari SDM yang sekolah itu miliki. Nah, itu beberapa tugas dari seorang kepala sekolah ya. Oke, demikian materi pada kesempatan kali ini yang dapat diberikan. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.